Saat komandan batalion terbangun, ia tiba-tiba melihat prajurit musuh sedang membersihkan medan perang. Khawatir ketahuan, ia kembali berpura-pura mati. Namun tak disangka musuh tersebut menyadari bahwa tubuh sang komandan sama sekali tidak memiliki luka dan berniat menusuknya sekali lagi untuk memastikan ia benar-benar mokat. Sontak sang komandan dengan sigap meraih senjata musuh dan mengeluarkan bayonetnya, lalu menghabisinya tanpa suara. Sementara itu, musuh lain yang baru datang sama sekali tidak menyadari kejadian tersebut. Saat sang komandan bersiap melarikan diri dengan mengenakan pakaian musuh, tak disangka seorang perwira menegurnya agar segera kembali. Namun sang komandan tidak merespons. Sontak, perwira musuh yang emosi segera mengangkat senjatanya dan berniat menembaknya hingga mati. Beruntung tembakannya meleset dan tidak mengenai sang komandan. Ketika musuh lain hendak mengejar, perwira tersebut justru menghentikan mereka dan memerintahkan agar terus mengejar pasukan musuh yang lain. Berkat itu, sang komandan kembali lolos dari maut dan terus berlari hingga ke tepi sungai. Saat hendak minum dan beristirahat sejenak, tiba-tiba terdengar suara tembakan sengit di dekatnya. Ia pun segera berlari untuk melihat, dan ternyata sebuah regu kecil yang ia pimpin sedang dikejar musuh. Melihat para prajuritnya hampir tertangkap, sang komandan segera mencabut bayonet dan diam-diam menghabisi musuh satu persatu dari belakang. Ketika semua musuh hampir berhasil dihabisi, keberadaannya akhirnya ketahuan oleh musuh di depan. Dengan cepat ia menggunakan tubuh musuh sebagai tameng, lalu meraih granat dari pinggangnya dan melemparkannya ke arah musuh. Saat musuh porak-poranda akibat ledakan, sang komandan segera mengambil senjata yang tergeletak di tanah dan berlindung di balik sebuah pohon besar. Dari sana, ia kembali menghabisi musuh satu persatu. Seketika para prajurit Cina yang mendengar suara baku tembak berbalik karena mengira ada pasukan bantuan yang datang, sementara pasukan Jepang yang sama sekali tidak menyadari bahwa pasukan Cina telah kembali, akhirnya terhimpit dari dua sisi dan berhasil dimusnahkan seluruhnya. Ketika sang komandan keluar untuk memastikan keadaan, para prajurit Cina justru mengiranya sebagai musuh dan hampir menembaknya. Ia pun segera berteriak agar mereka berhenti menembak karena ia bukanlah musuh. Begitu mendengar suara sang komandan, barulah para prajurit menyadari bahwa mereka hampir melakukan kesalahan fatal. Belum sempat mereka bernafas lega, sebuah regu pencari musuh datang ke arah mereka. Dengan cepat, mereka bersembunyi di semak-semak di pinggir jalan. Tak disangka, saat musuh semakin mendekat, seorang prajurit muda yang sedang flu tiba-tiba batuk. Prajurit lain pun buru-buru menutup mulutnya, namun hal itu tidak banyak membantu. Sang komandan yang tahu betul bahwa jika mereka ketahuan semua akan celaka segera mencabut bayonet dan menghilangkan bahaya dengan cara paling tragis. Seketika hatinya hancur karena harus mengorbankan prajuritnya demi keselamatan prajurit yang lain. Untuk keluar dari kepungan musuh, sang komandan mengambil langkah berani. Ia menyuruh para prajurit mengenakan seragam musuh dan bergerak ke arah yang berlawanan dari titik pengepungan. Di tengah jalan, mereka bertemu sebuah truk musuh. Sang komandan segera menyusun rencana dengan memerintahkan prajurit yang tidak mengenakan seragam Jepang untuk menyerahkan senjata dan berpura-pura menjadi sandera. Tak disangka, taktik ini benar-benar berhasil. Ketika pasukan musuh di atas truk melihat pemandangan tersebut, mereka mengira pasukan pengawal itu adalah rekan mereka sendiri sehingga tidak turun untuk melakukan pemeriksaan. Dengan cara ini, sang komandan sekali lagi berhasil mengatasi krisis dan membawa para prajurit keluar dari kepungan musuh dengan selamat.